Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Rima di bidang studi PPKN. Nah, kita lanjut materi selanjutnya ya, yaitu kita masuk ke pelaksanaan hak sebagai warga negara. Nah, hak warga negara diatur dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau ada salah satu hak kita tidak terpenuhi, kita bisa menuntut kepada pihak yang terkait. Tapi sebelum kita menuntut, kita sudah menjalankan kewajiban kita ya sebagai warga negara Indonesia. Nah, berikut adalah contoh-contoh hak warga negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak menganut agama. Nah, hak warga negara dalam menganut agama dan kepercayaan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Anak-anak ibu boleh dibuka bukunya halaman 30 sampai dengan 31 ya. Coba dilihat di situ. Hak menganut agama ini juga diatur dalam 3 pasal. Yang pertama, Undang-Undang 1945 pasal 28I ayat 1. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 2. Yang ketiga, hak menganut agama ini juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Nah, ini bunyinya, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi, di dalam negara Indonesia kita bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan kita. Nah, dari ketiga pasal di atas dapat dimaknai bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih atau menentukan agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, pemerintah juga memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Nah, kalau misalnya di sekolah hak kita tentang agama, tentang ibadah, yaitu sekolah menyediakan masjid untuk tempat kita beribadah. Di dalam agama juga kita harus ada sikap toleransi. Nah, toleransi itu menghargai perbedaan antar agama ya. Kemudian yang kedua yaitu hak mendapatkan pendidikan, seperti anak-anak ibu sekarang ini, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan sekolah. Nah, itu juga tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan juga tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Bunyinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ingat ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, bisa kita lihat ya, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun, berarti dari SD sampai SMA. Nah, pemerintah juga mengadakan sekolah gratis ya bagi siswa-siswa atau bagi anak-anak yang kurang mampu. Nah, pemerintah juga banyak mendirikan sekolah negeri di daerah-daerah pelosok sehingga orang yang di daerah pelosok tersebut bisa menikmati pendidikan, bisa sekolah dengan gratis ya. Nah, pendidikan melalui program wajib belajar, setiap anak dapat menempuh pendidikan. Nah, pendidikan dasar yang akan menjadi bekal bagi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan ini juga bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Nah, suatu bangsa itu dapat menjadi bangsa yang maju apabila generasinya berilmu pengetahuan dan terdidik.
Nah, yang ketiga yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, anak-anak ibu bisa melihat gambar tersebut ya, ada gambar orang demo. Nah, dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, ada aturan-aturan tertentu dalam menyampaikan pendapat. Nah, contoh menyampaikan pendapat itu bagi anak-anak ibu, kita sering kan melakukan kerja kelompok. Nah, di dalam kerja kelompok itu kita melakukan musyawarah, mengeluarkan pendapat atau ide, gagasan, itu kita bebas. Namun, kita harus menghargai perasaan orang lain. Ada aturan-aturan tertentu dalam menyampaikan pendapat juga. Harus menggunakan bahasa yang santun ya. Kemudian, yang keempat yaitu hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Nah, itu negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada 2 pasal. Yang pertama diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, yaitu berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, semua warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, memperoleh imbalan pekerjaan seperti dalam kita bekerja itu kita berhak mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Nah, untuk apa sih kita bekerja? Nah, bekerja itu kita untuk melanjutkan kehidupan kita atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak ibu semuanya, ibu harapkan rajin belajar ya dan semangat menuntut ilmu sehingga suatu saat nanti anak-anak ibu bisa mencapai cita-citanya menjadi orang sukses di kemudian hari, bisa berguna bagi masyarakat, kemudian bisa mendirikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Nah, kemudian kita lanjut ya, yaitu hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1. Apa bunyinya? Bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan kehidupan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, dari pasal tersebut dijelaskan bahwa negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara. Aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, atau jabatan. Jadi, siapa sih aparat negara kita? Yaitu ada polisi. Nah, polisi itu merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Contohnya, kita juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, hak kita di dalam lalu lintas itu yaitu kita bisa menggunakan jalan raya. Nah, di situ jika ada salah satu pengendara tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas, polisi bisa melakukan tindakan ataupun sanksi kepada yang melanggar aturan atau yang melanggar hukum. Nah, itulah 5 hak. Ada 5 pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak menganut agama, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, kemudian hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Kemudian yang kelima, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, itulah materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa nanti setelah mendengarkan penjelasan ibu ini, kalian akan mengerjakan latihan yang akan ibu berikan. Nah, kita tutup
materi kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Pastikan anak-anak ibu semuanya di rumah membaca doa kafaratul majelis masing-masing ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.